dari 4. Sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan kepada kalian bahwa ini merupakan hari pertama podcast favorit sebelum bulan puasa. Dan sebelumnya lagi, saya akan menjelaskan kepada kalian karena pertanyaannya ada banyak yang nanya kenapa kita bersyukur. Jadi gini guys, aku nggak ngasih share cerita kejadiannya ke kalian ya, takut malu. Tapi ini bukan soal masalah, ya. Jadi kita tahu rasa bersyukur itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang beragama, baik itu Islam, Nasrani, dan sebagainya. Jadi rasa bersyukur itu tidak hanya harus terlihat tidak boleh, dengan cara harus bersyukur dengan keadaan barang ataupun rumah seadanya. Misalnya seperti keadaan kan baru-baru ini kan TV yang kamar aku kan baru ngalami sedikit gangguan, bukan ngalami sedikit gangguan sih. Jadi emang nggak bisa harus bisa menentukan pilihan boleh dijual ataupun diperbaiki. Kalau dijual nanti insya Allah uang itu bisa diperlukan lebih berguna lagi, bukan hanya sekedar untuk servis PC aku ataupun juga cek controller. Tapi yang tadi kemarin harusnya kan hari Rabu ya, cuman gagal gara-gara terhambat waktu. Jadi jadi biar uangnya bisa banyak itu. Kalau mau jual TV ya tidak apa-apa ya, TV maksudnya TV yang kamar aku loh. Terus juga kalau mau jual TV parabola yang bukan kalau mau jual TV parabola yang untuk kameranya boleh, terserah, boleh. Karena kebetulan kan sudah ada TV digital. Terus satu lagi yang paling penting sekali, jadi rasa bersyukur itu tuh jangan menanyakan karena tidak boleh memamerkan kepada kekayaan itu kekurangan cukup. Harus terima diri seadanya aja ya. Kayak aku sekarang gitu, sesuai saran ayahku, tapi kan harus dikontrol, harus jaga diri seperti itu sampai aku benar-benar bersyukur dan sampai dewasa. Ya mungkin jadi sekarang kamar aku tuh agak sedikit berbeda. Jadi kalau meja yang situ dipakai untuk menyimpan mukena masih ada. Nah sekarang berkaitan dengan vlog yang dari awal tadi, jadi kartun terfavorit itu kan membukukan beberapa 5 seri animasi yang pernah hit seperti Kisah Olympia, seri animated series, Skyland, The Adventures of the King of Destiny, dan The King of Fighters seri maksudnya ya, maksud saya. Jadi yang keempat animasi itu pernah sama-sama pertayangkan di TV Indonesia sekitar tahun 2000-an ya. Dari sampai tahun 2010-an. Sebut saja terakhir yang Olympia itu kan dari Taman Ramadan itu tahun 2008. Yeah. Oh iya tahun 2007 2008 ya yeah, benar. Di tepatnya di CTV. Kemudian seri Avatar series di RCTI dulu ada di sekitar tahun 2011. Terus tahun sekarang juga di CTV sekitar tahun 2007 sampai 2008 dan juga The Adventures of Tintin. Yang terakhir itu sebenarnya berkali-kali, mungkin nggak pernah asing lagi, asal animasi favorit saya dari kecil ya. Itu pernah ditayangkan juga di beberapa TV seperti SCTV, TV2, Trans7 ataupun yang sampai terakhir itu Antv sama RTV ya tahun 2000 tahun 90 sampai tahun 2014 ya. Ya mungkin kenapa bisa seperti itu jadi? Mungkin selalu jadi karena memang animasi sekarang tuh lebih takutnya dikhawatirkan tuh pertama ada beberapa unsur bukan unsur LGBT sih, tapi unsur LGBT itu. Jadi kenapa sekarang bisa menjadi animasi barat? Karena kita tahu memproduksi animasi di negara barat itu tuh sangat rentan dengan adanya LGBT ya. Jadi maksudnya kayak hubungan seks segala macem. Ataupun serial animasi Jepang sekarang tuh kalau ada Naruto yang baru kembali tayang sejak 16 tahun lalu tuh sempat booming tahun 2008 ya. Itu tayang kembali dari awal sampai selesai, yang sampai terakhir kan Boruto Next Generation itu di TV. Tapi sayang sekali, yang sangat disayangkan banget ya teman-teman, kalian tuh merasa Usagi itu agak sedikit terganggu karena beberapa ada kalimat atau segala apapun pun di blur ya. Itu satu kurang animasi sama sekali seperti itu, tapi tidak dengan RTV. RTV itu juga merupakan satu televisi yang saling membukukan dominasi serial animasi bukan hanya dari negeri sendiri tapi juga dari negara tetangga seperti Malaysia, terus juga dari negara barat dan juga negara Asia. Dan seperti itu ciri khas RTV memang dari dulu seperti itu, dijuluki seperti TV ramah anak walaupun gak secara major ya. Tapi yang yang sekarang minor itu ada Kids TV dan Mentari TV yang dua-duanya sama-sama TV parabola tapi bersifat anak. Jadi kalau kalian merasa ada penggabungan tuh bisa sekarang tuh, kalau zaman sekarang Mentari TV tuh kalau setiap malam tuh ada film layar lebar animasi. Tapi animasinya tuh gak hanya animasi tuh, tapi juga ada live action yang dikhawatirkan barat. Tapi pokoknya kalian bisa mau seperti itu. Oke. Jadi jadwal kartun favorit itu tuh baru rundownnya itu, ini kan baru episode pertama nih tadi pagi. Harusnya kan jam 7, jam 8. Mungkin karena aku soalnya lagi urusin masak cobaan lagi ya. Jadi aplikasi Telebox aku di HP sama di HP aku tuh sebenarnya ada sih, tapi cuma uninstall ya. Terus di laptop aku, jadi down problem itu bukan karena laptopnya, tapi karena aplikasinya itu lagi ada masalah. So
Jadi doain aja semoga aku bisa pakai Terabox lagi untuk keperluan hal-hal yang penting. So, jadi menurut kalian semua, jadi kan kita balik ke kartun harian nih. Ini kan baru episode pertama. Ini dari minggu pertama ini adalah episode pertama sampai 7. Itu adalah hari ini hari Jumat 16 Februari sampai Kamis 22 Februari ya. Itu kan minggu pertama. Nah, minggu keduanya ini minggu depan nih, Jumat depan sama Kamis ya. Dari tanggal 20 berapa ya? 23 sampai 29 Februari itu sebenarnya adalah sebenarnya yang hari Jumat itu kan ada tambahan lagi itu hasil kartun favorit itu maksudnya. Jadi kayak di Netflix itu 10 hari sebelum Anugerah Juara 38. Itu udah terbiasa kayak gitu. Jadi itu episode tadi sebelumnya episode 8 sampai 14 itu jam kartun harian ya. Terus kemudian di minggu awal Maret tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai 7 Maret itu itu sebenarnya adalah episode 17 sampai 21. Dan lastly, at last not least, tanggal 8 sampai 10 Maret itu terakhir, minggu terakhir adalah episode 22 sampai 24. So, jadi itu aja jadwal dan kartun hunter favorit. Kenapa tuh juga sengaja gue bikin seperti itu? Ini supaya puasa kalian tuh nanti pas biasanya tuh puasa tuh kalian sering banyak beribadah. Itu kan itu kan sangat diharuskan ya. Jadi di bulan puasa ini kan harus jaga emosi, sikap, perilaku, perkataan ataupun pergunakan waktu sepenuhnya saja untuk beribadah seperti bertadarus. Karena di bulan puasa itu juga banyak sekarang tuh program TV-nya tuh relatif sedikit ya. Jadi kalian bisa lebih banyak beribadah, terutama di bagian jam malam nih. Kalian yang masih di jam malam tuh jangan lupa juga tuh sholat diisi dengan sholat tarawih. Jangan terlalu bergantung sama hal sesuatu yang tidak begitu penting. Karena ini semua itu hanya cuma sekedar hiburan senggang ya, bukan kehausan. Jadi semoga nanti bulan puasa yang tinggal 20 hari lagi, ini sebenarnya 24 hari lagi ya. Ini kan kartun hariannya kan masih hari pertama. Jadi dalam waktu 33 hari ke depannya semoga bisa dengan lancar ya. Oke, dapur kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku. Komen dan subscribe channel aku di sini untuk tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog tentang kartun harian dan apa judul animasi favorit kalian yang bikin kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.